warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadrati habibina wa tabibi qulubina wa jasadina wa ruhina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Shadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sallallahu wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina syaikhul farijan radhiyallahu anhu wa sallam. Syadrin wa jannati al-baqi wa imam muslim wa imam al bantani wa inna bashika rahmatullah salamu wa barakatuhu wa aqu wa qadru karam syarru alaihi wa fatu wa ta'alaina min barakatihi wa asrarihim wa anwarihim karamatihim wa nafa'ana bihim fid dunya wal akhirati bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani fil Islam wal aqidah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah titipkan kepada kita, titipan nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat yang lainnya yang Allah titipkan kepada kita, khususnya malam hari ini, nikmat iman, nikmat Islam. Allah jaga, Allah lestarikan di dalam hati kita, yang Allah sempurnakan untuk kita, yaitu dengan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib. Alhamdulillah telah kita laksanakan dengan berjamaah, dan bersyukur juga kita kepada Allah, kita masih ditahan oleh Allah, kita masih dikehendaki untuk mendapatkan lebih dari perhatian Allah, yaitu dengan tidak membiarkan kita keluar dari majelis ini, itu untuk menghidupkan dan memakmurkan masjid ini dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita malam hari ini, mulai dari sholat, zikir, doa, dan kita ngaji, Allah catat sebagai ibadah yang diterima di sisinya. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah anugerahkan pada habibina wa tabibi qulubina Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan yang hanya tersisa mungkin hanya 30% atau 20% ini menjadi asbab, yaitu saudara kita, keluarga kita, anak dan cucu kita sama-sama diakui kelak oleh Rasulullah sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar, perhatian dari Allah. Kita sering bangga ketika kita diundang dan dipilih oleh orang-orang yang mungkin ada perhatian kepada kita, tokoh kita, atau mungkin atasan kita. Karena kita ini bangga. Namun kita seringkali dipanggil, dipilih oleh Allah, kita seakan-akan tidak ada apa-apanya, padahal yang milih itu adalah yang menciptakan kita. Nah, kita malam hari ini kalau bukan kehendak dan irada Allah, gak mungkin kita bisa hadir. Dan tidak mungkin kita masih bisa duduk kalau Allah gak menghendaki lebih kepada kita. Makanya kita bersyukur dari sekian banyak yang Allah undang, yang Allah panggil, tapi tidak semuanya Allah berikan perhatian lebih. Hanya kita yang mungkin hadir malam hari ini yang diberikan perhatian lebih oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyampaikan, may yuridillahu ayyahdiyahu, man barang siapa yurid yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu untuk mendapatkan petunjuk Allah, mendapatkan bimbingan rahmat Allah, hidayah Allah, yasrah sadrahu lil Islam, maka hatinya oleh Allah dibukakan, hatinya oleh Allah diberikan kepedulian, diberikan perhatian, keinginan
untuk mempelajari dan memahami tentang hukum-hukum syariat dan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Yasra sadrahu bil Islam, kata Allah. Makanya kita bersyukur, berarti kita dari sekian banyak yang diundang, tapi tidak semuanya Allah berikan perhatian lebih. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya penting ilmu pengetahuan, penting informasi, karena itu yang akan mengantarkan kita bisa kangen, kita bisa rindu, kita bisa semangat, bahkan kita bisa yaitu males, bahkan tidak keluar sama sekali. Kenapa? Karena adanya informasi, adanya pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Makanya hanya orang-orang yang mengetahui, yang memahami, mengamalkan, yang diberikan kelebihan oleh Allah. Makanya hidup di dunia, kata Rasulullah, yaitu syarafud dunya wal akhirah. Adapun kemuliaan dunia dan akhirat itu dapat kita raih, dapat kita gapai ma'al ilmi. Itu karena berdasarkan ilmu yang kita ketahui, ilmu yang kita miliki. Makanya orang-orang yang tahu yang akan merindukan yang diketahuinya. Ketika tahu manfaatnya, tahu fungsinya, akan menyelamatkan, akan membanggakan, akan bikin kita dimuliakan, maka itu yang membuat kita semangat, bahkan kita rindu untuk dekat, bahkan memilikinya. Makanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yang rindu kepada Allah. Jadi setiap yang diwujudkan oleh Allah di dunia ini membuat dia rindu kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, bahkan dia asyik dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang tidak tahu tentang manfaat, tentang fungsinya, tentang rahmat Allah, anugerah Allah, janji-janji Allah, bahkan ancaman-ancaman Allah, mereka sama sekali nggak ingin bertemu dengan Allah, nggak ada kerinduan ingin menyebut nama Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Makanya dalam surat Al-Yunus, orang-orang yang tidak ingin berjumpa dengan Allah, nggak ingin memiliki apa yang ada dalam genggaman Allah, cuma yang sementara di dunia ini, hanya 1% ini. Bagaimana kata Allah? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang nggak berharap untuk berjumpa denganku, kata Allah, untuk berjumpa denganku. Kemudian yang Allah miliki kelak di alam akhirat, waradu bil hayatid dunya, dia merasa nikmat, merasa nyaman, ridha dengan kehidupan di dunia ini yang hanya sementara, yang fana ini, yang akan kita tinggalkan ini. Bahkan kata Allah, watma'annu biha, merasa nikmat, merasa tumanina, tentram dengan kehidupan dunia, dengan keindahan dunia, dengan segala macam isinya ini. Kemudian kata Allah, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang ini sudah orang yang tidak ingin berjumpa, rindu ketemu dengan Allah, mendapatkan rahmat Allah, perhatian dan cinta Allah, yang merasa nikmat, merasa nyaman, ridho dengan kehidupan yang hanya sementara ini. Bahkan orang-orang yang melupakan ayatina, kata Allah, dan orang-orang yang mereka ini, kata Allah, lupa akan tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda kasih sayangku, tanda-tanda yaitu betapa sangat kuasanya Allah, betapa sangat hebatnya Allah. Mereka lupa. Bagaimana kata Allah? Maka Allah menyampaikan, fanadarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tuyanihim ya'mahun. Maka orang-orang yang seperti ini hanya rindu, hanya senang, nikmat dengan kesibukannya di dunia, dengan keindahan yang hanya sementara ini. Maka kata Allah, akan kubiarkan orang-orang seperti itu, kata Allah. Fi tuyanihim ya'mahun, hidupnya akan terombang-ambing hidupnya di dunia. Maka akan dibiarkan oleh Allah hidup di dunia. Dia bingung, kesana kemari bingung, membangun rumah tangga bingung, membangun organisasi bingung, menjalin silaturahim bingung, apapun dibikin bingung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidupnya sudah nggak ada tujuan untuk mendapatkan rahmat Allah, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya apa kata Allah dalam surat ini? Ulaika ma'wahumun nar. Maka orang-orang yang seperti ini, kalau kita hidup hanya senang, hanya nikmat dengan urusan dunia saja, lupa akan tugas, kewajiban, tujuan hidup kita, maka Allah sampaikan mereka itu, kata Allah, ulaika, adapun mereka, ma'wahumun nar, tempat mereka akhirnya adalah neraka, hum fiha khalidun. Jadi mereka akan dimasukkan oleh Allah, akan ditempatkan, karena tempat cuma dua, enggak ada
nggak ada bolak-balik, nggak ada yang ketiga, dua cuma, yaitu surga dan neraka. Dan di dunia itu selalu sementara, serba sementara. Ada kalanya kita ini bersedih, dan bersedihnya nggak abadi, ganti dengan kebahagiaan. Kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita ini mohon maaf tertawa. Semuanya serba sementara di dunia, nggak ada yang abadi. Apapun itu tidak ada yang abadi di dunia. Dan ini kelak ketika roh dipisahkan dari jasad, yaitu alias mati, maka ini akan abadi. Jadi kehidupan alam berikutnya akan abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Kehidupan akhirat itu selain jauh lebih baik daripada dunia. Kenapa? Dunia hanya satu, sementara akhirat 100% di akhirat, dan itu abadi, kata Allah. Abqa, abadi. Jadi surga abadi, neraka abadi. Maka ini yang jarang terlintas dan dipikirkan, direnungkan oleh kita yang hidup di dunia ini. Kita seringkali lalai dan lupa urusan ini hanya gara-gara urusan dunia yang sementara ini. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada ceritanya orang itu dibalas dengan perbuatan orang lain, nggak ada. Jadi kita dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan, yaitu bima kanu yaksibun, kata Allah. Setiap kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan hidup di dunia ini. Makanya lanjutan kajian malam hari ini yaitu berkaitan yaitu dengan kematian ini, berjumpa dengan Allah. Apakah berjumpa kita ini dengan membawa yang akan disampaikan ini, yaitu penjelasan wal maqalatus sayyidatu wa isruna, penjelasan yang ke-26. Allahu la ba'dil anbiya'i. Allah yaitu menyampaikan, mewahyukan kepada sebagian para nabinya alaihi salam. Apa yang disampaikan ini salah satunya dulu itu disampaikan kepada Nabi Daud di sini. Apa ini yang disampaikan oleh Allah? Apa kata Allah? Man laqiyani bil mauti wa huwa yuhibbuni ay yastaqtu ilayya wa yarghabu bima 'indi minas sawab adkhaltuhu jannati. Ini kata Allah. Man, barang siapa, kata Allah, laqiyani, yang datang bertemu denganku. Ya, nggak mungkin orang bertemu dengan Allah ini kalau nggak mati gitu. Yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan belum mati itu hanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain daripada itu nggak ada yang akan berjumpa dengan Allah kecuali dia mati. Jadi barang siapa, kata Allah, berjumpa denganku, yaitu dengan membawa wa yuhibbuni, membawa cintanya kepadaku. Cinta kepada Allah, yastaqu ilayya, dia rindu ingin ketemu denganku. Kenapa? Tahu apa yang ada di dalam genggaman Allah. Rasulullah akan menyampaikan, innallaha ja'ala rahmatahu mi'ata juz'in. Allah menciptakan rahmatnya itu 100 bagian. Kemudian watis'atu watis'una amsaka indahu, 99 rahmat Allah itu masih Allah genggam dan belum diwujudkan oleh Allah, belum dianugerahkan kepada makhluknya oleh Allah. 99 wa juz'un wahidun, kata Rasulullah, sementara yang satu unzila ilad dunya, satu itu oleh Allah sudah diturunkan ke dunia ini, mulai dioperasikan langit hingga hari kiamat. Satu, fabiha, kata Rasulullah, dari yang satu itu tatarahamul khalaiqu kulluhum, dari yang satu itu semua makhluk Allah dapat. Semua makhluk Allah dapat, dari malaikat, jin, manusia, binatang, semuanya dapat dari yang satu itu. Nah, salah satu daripada rahmat yang satu itu yang kita rasakan malam hari ini, kita masih diberikan kenikmatan hidup oleh Allah. Rahmat Allah yaitu diberikan, dianugerahkan kepada kita malam hari ini. Kita masih diberikan iman, sehat rohani dan jasmani, sehingga kita bisa hadir. Salah satu rahmat Allah itu. Kemudian banyak lagi rahmat Allah yang berbentuk nikmat dalam kehidupan kita. Mata masih bisa berfungsi, telinga masih bisa berfungsi, mulut, lidah masih bisa berfungsi, tangan, kaki masih bisa berfungsi, pikiran, akal masih bisa berfungsi. Kemudian lain masih banyak lagi Allah berikan. Coba kita dititipin keluarga, dititipin anak oleh Allah, itu sebuah kenikmatan, rahmat dari Allah.
dititipin oleh Allah. Bukan hanya itu, Allah titipkan di kemudahan kepada kita, mudah mencari rezekinya Allah, mudah berkomunikasi, mudah membangun usaha. Masih banyak yang dititipkan oleh Allah. Itu dari yang satu. Seluruh makhluk Allah dapat. Kita semua yang hadir malam hari ini dapat. Ini bentuk rahmat Allah yang satu. Bayangin Pak, kalau yang 99 kayak apa. Dan 99 itu kata Allah hanya khusus u'iddat lil muttaqin. Hanya khusus akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Khusus itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di luar itu sebanyak apapun tapi tidak mendapatkan, yaitu iman dan takwa, tidak akan diberikan. Yang 99 yang akan dilengkapi menjadi 100% berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, kalau orang datang kepadaku, kata Allah, berjumpa denganku, kata Allah, dengan bawa cinta, membawa kangen, rindu kepada Allah, wa yarghabu fi ma 'indi minas sawab. Dia ini senang untuk mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, adkhaltuhu jannati. Maka Allah sampaikan, akan kumasukkan dia ke dalam surgaku. 100% itu rahmat Allah berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung kita malam hari ini oleh Allah dikehendaki ditahan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, wa inna li thalibil ilmi syafa'atan ka syafa'atil anbiya. Orang yang menuntut ilmu Allah lalu kemudian dia berusaha mengerti dan mengamalkan, maka dia akan diberikan kelebihan oleh Allah besok syafaat. Jadi akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menolong orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya. Akan diberikan kesempatan seperti kasyafaatil anbiya, kata Rasulullah, seperti para nabi dan rasul yang bisa menolong umatnya di situ. Dan orang yang mencari ilmu ini bagaimana? Walahu, kata Rasulullah, fi jannatil khuldi, bagi orang yang menuntut ilmu kayak kita ngaji seperti malam hari ini nih. Walahu fi jannatil khuldi alfu qasrin min dahabin, kata Rasulullah. Bagi orang yang senang ngaji, dia disiapin oleh Allah di surganya Allah. Makanya adkhaltuhu jannati, akan kumasukkan ke dalam surganya Allah. Dan orang yang menuntut ilmu ini apa kata Rasulullah? Oleh Allah disiapkan 1000 gedung dari emas. Alfu qasrin min dahabin, kata Rasulullah. Disiapkan 1000 gedung dari emas. Kayak apa coba? Gedung dari emas itu enggak ada di dunia kan? Yang gedung-gedung itu bangunan dari emas. Yang ada di Jakarta hanya Monas di situ Pak ya. Monas itu yang ada emasnya di situ. Ini surganya Allah 1000 gedung dari emas. Kayak apa indahnya kalau bangunan dari emas ini. Yang ada dulu juga yang dilapisi emas hanya gereja Al-Bulais namanya, yang ada di Yaman, yang dibangun oleh Abraha dulu. Tapi itu hancur runtuh di saat Rasulullah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilapisi emas, cuma gereja terbaik, terbesar, karena dilapisi oleh emas yang ada di Yaman dulu. Nah, sementara orang-orang yang menuntut ilmu semata-mata berharap ridha Allah dan diamalkan, maka disiapkan oleh Allah 1000 gedung di dalam surga Firdaus, kata Rasulullah. Wa fi jannatil firdaus alfu qasrin min dahabin. Wa fi jannatil khuldi, kata Rasulullah, persiapan yang disiapkan oleh Allah dalam surga al-khuldi. Itu apa coba kata Rasulullah? Mi'atu alfin madinatan min nurin. Disiapkan oleh Allah. Ini saking istimewanya ilmunya Allah Pak. Karena mohon maaf, gak ada ceritanya orang mulia, orang sukses kalau gak punya ilmu. Gak ada ceritanya orang goblok, orang bodoh itu sukses, gak ada. Yang sukses itu orang yang memiliki, dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang akan menjadi mulia ketika dia menuntut ilmunya Allah, memiliki ilmunya Allah. Makanya sampai dilestarikan oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan kesuksesan setinggi-tingginya, yaitu orang yang dititipin ilmu oleh Allah. Dan orang yang memiliki ilmu, bisa dititipin ilmu, hanya orang yang berakal sehat. Gak ada ceritanya banyak.
Gak ada ceritanya orang gila itu dititipin ilmu. Gak ada ceritanya. Yang dititipin ilmu orang yang akalnya sehat. Orang yang mau ngaji hanya orang yang akalnya sehat. Orang yang mau datang ke masjid, sholat berjamaah, zikir hanya orang yang akalnya sehat. Orang yang akur dan rukun, lembut, ramah, santun hanya orang yang akalnya sehat. Makanya oleh Allah akan dititipin ilmunya oleh Allah. Gara orang-orang ini ilmunya akalnya sehat, diberikan kesehatan semuanya oleh Allah, sehingga menjadi orang yang Allah sampaikan ahsani taqwim, manusia yang sempurna. Kenapa? Akalnya sempurna. Ini kata Allah, barang siapa yang datang berjumpa denganku dengan bawa rindu dan cinta, maka dia akan kumasukkan ke dalam surgaku, kata Allah. Bersama siapa? Ma'as-sabiqin, bersama orang-orang pendahulu yang disiapkan surganya oleh Allah. Kalau di masa Rasulullah dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, pendahulu-pendahulu yang ridha akan ketentuan Allah sehingga Allah ridha kepada mereka, sehingga dilestarikan dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an. Ini yang dikenal as-sabiqunal awwalun. Siapa salah satu di antaranya mereka di saat Rasulullah awal-awal berdakwah? Mereka mati mujahid yang mempertahankan keimanan. Mereka rela mati. Di antaranya yang terbunuh di masa awal-awal Islam yaitu Yasir. Keluarga Yasir, beliau mati, disiksa, terkelupas kulitnya, diseret, kemudian diterik matahari, ditaruh batu di dadanya sehingga dia meninggalkan alam dunia ini. Istrinya beliau mati, syahidah pertama dalam awal Islam, awal berdakwahnya Rasulullah, namanya yaitu ibunya Ammar, itu istrinya Yasir, yaitu Sumayyah. Itu selain diseret, digebukin, diinjak, lebih parahnya lagi dia ditombak oleh Abu Jahal. Ditombak bukan perutnya, Pak, kemaluannya yang ditombak, tembus sehingga beliau meninggalkan alam nenek. Dia ditawarin dulu, kalau kamu nggak balik menyembah Lata dan Uzza, bahkan kamu nggak memusuhi Muhammad, nggak mengkafirkan Muhammad, kamu akan tetap kusiksa, kata orang-orang jahiliyah ketika itu, yaitu diantaranya Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Abdul Mu'aid Al-Mu'ti, kemudian diantaranya yaitu bapaknya sahabat ketika belum masuk Islam, yaitu sahabat Muawiyah, yaitu Abu Sufyan, diantaranya ketika itu yang menyiksa beliau, ditombak meninggal itu. Kemudian banyak lagi diantaranya yang disiksa ketika ini, yang disebut as-sabiqul awwalun. Kita mohon maaf Pak, nggak perlu disiksa kita hari ini. Kita dikasih jaminan apa? Rayuan-rayuan pangkat, jabatan dan uang saja kita rela. Itu melepaskan keimanan, melepaskan keyakinan kita. Kadang-kadang kita mau bermusuhan sampai nggak mau tegur sapa gara-gara pangkat dan jabatan. Tapi orang-orang dulu begitu luar biasanya. Ini kata Allah. Berikutnya kata Allah, wa man lakiyani bil mauti wa huwa yakhafuni ay yakhafu adabi ajnab tu nari. Allah menyampaikan kepada nabi, para nabi dulu, barang siapa kata Allah yang berjumpa denganku wa huwa yakhafuni, dia membawa takut akan siksa Allah. Kayak apa siksa Allah? Belum di akhirat Pak, di dunia sudah kayak apa kita ketakutan. Baru kena gempa saja kita berlarian takut mati kan. Kemarin berapa tahun yang lalu kena ujian pandemi penyakit yang namanya corona, orang sama-sama ketakutan sampai nggak mau menengok saudaranya yang sakit, bahkan sampai nggak boleh menengok orang yang sakit. Padahal menengok orang yang sakit itu besar pahalanya. Sampai takut di situ Pak. Baru kena penyakit corona sudah takut kita, nggak boleh sampai saking takutnya. Itu yang membuat banyak orang banyak mati juga. Kenapa? Semestinya orang sakit itu dijenguk, kata Rasulullah. Salah satu kewajiban seorang yang beriman yaitu menjenguk saudaranya yang dalam keadaan sakit, ya, untuk memberikan semangat. Sakit nggak boleh ditengok, ya tambah parah sedihnya Pak, tambah drop. Makanya banyak yang gampang mati di sini, sudah ngedrop Pak.
Nah ini kata Allah. Jadi barang siapa yang datang berjumpa dengan membawa takutnya, yakhafu adabi, takut akan siksaanku, kata Allah. Kayak apa siksa neraka? Rasulullah dalam Isra, dalam Mi'rajnya ketika dibawa oleh malaikat Jibril berjumpa dengan berbagai macam yang menakjubkan, yang memang benar-benar luar biasa. Makanya kalimat Allah itu yaitu kalimat liyuriyahu, untuk kuperlihatkan berbagai macam fenomena yang memang luar biasa. Di antaranya ya Rasulullah bertemu di situ orang yang disiksa dan paling ringan siksaannya itu, kata Rasulullah. Paling ringan siksaannya, tapi orang yang disiksa merasa itu adalah yang paling berat. Apa itu? Yaitu kata Rasulullah, man lahu na'lani, orang yang oleh Allah diperintahkan hanya dipakai sandal dari neraka, Pak. Sandal neraka, dipakai sandal neraka. Sehingga bagaimana? Yuhli timahuhu, dipakai sandal dari neraka, betisnya membara, paha, perut, sampai otaknya mendidih, saking panasnya sandal itu. Yuhli timahu, mendidih otaknya. Kaman yuhlil ma'a hatta yasma'a jiranuhu. Saking panasnya itu digambarkan oleh Rasulullah seperti orang yang mendidihkan air di dunia ini. Saking panasnya air itu hingga didengar oleh tetangga. Berarti kayak apa panasnya, apa? Kalau sampai tetangga bisa mendengar itu bunyinya air glok glok glok. Nah kayak itu paling ringan itu, kata Rasulullah. Fadhana, orang yang merasakan itu, yang merasakan siksa itu, dia menyangka itu yang paling berat. Qatistadah, benar-benar sangat dahsyat, padahal paling ringan itu. Makanya orang yang takut akan siksa Allah sehingga hidup di dunia hati-hati. Orang nggak mungkin kalau nggak takut, nggak hati-hati, Pak. Orang hanya orang yang takut akan siksa Allah hidupnya hati-hati. Menjadi kepala rumah tangga dia hati-hati, takut menyakiti, mendolimin anak istrinya. Menjadi saudara takut mendolimi saudaranya, takut mendolimi sahabat dan temannya, takut mendolimi tetangganya. Ini hanya orang yang takut akan siksa Allah, yang takut berbuat dolim kepada orang lain. Kenapa? Karena setiap yang kita kerjakan, yang kita lakukan ada sanksinya, ada penghargaannya. Kalau baik dihargai oleh Allah, tapi kalau itu jahat dan dolim, ada sanksi, ancaman, siksa dari Allah. Dan orang yang takut hidupnya di dunia, ketika berjumpa dengan Allah dengan membawa rasa takut itu, yaitu bagaimana? Pasti hidupnya hati-hati di dunia, Pak. Nggak mungkin kalau bukan haknya itu diambil. Nggak mungkin dia mendolimin orang lain, menghina orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain. Nggak mungkin. Kenapa? Karena bisa saja yang dikafir-kafirkan itu oleh Allah diberikan hidayah, ternyata lebih baik daripada dirinya. Dia tidak sadar bahwa orang itu ternyata lebih baik di hadapan Allah. Makanya ayatnya lengkap, la yaskhar qauman min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Kemudian wala yaghtab ba'dukum libah, kata Allah, jangan sampai ghibah. Bahkan sederhananya yang menurut kita ini, kalau menurut hukum yang di dunia ini, kalau masih cuma kalau tidak langsung menyangka itu boleh, kalau curiga boleh. Padahal itu dilarang oleh Allah. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Curiga dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena kecurigaan itu akan membawa kita ini melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Iya, kalau yang dicurigain itu benar. Kalau salah, apa enggak salah kita curiga? Makanya dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita mencurigai siapapun, kata Allah. Makanya kembali kepada pribadi kita, waspada akan kehidupan pribadi kita. Jangan banyak melihat orang lain, tapi banyaklah melihat diri sendiri. Tapi kenyataannya tidak. Kita selalu mengawasi kekeliruan dan kesalahan orang lain, sementara kesalahan dan kekeliruan kita seringkali kita abaikan di situ. Itu kita di situ. Makanya kalau kita nggak ngaji, ini sangat sulit untuk memakmurkan, untuk mengembangkan, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis taklim seperti ini yang bisa mengantarkan kita, oh iya ya, mengingatkan kita kembali yang mungkin kita lupa, atau memberitahuan kita yang kita enggak tahu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya dulu, "Wa man laqiyani", barang siapa yang bertemu denganku, kata Allah, bil mauti, itu dengan sebab kematian pasti, wa huwa yastahi minni,
bi an taqbudha nafsahu min syai'in khaufan min iqabillahi ta'ala lahu fi. Dia datang menghadap Allah dengan membawa rasa malu. Malu dia kepada Allah. Kenapa? Melakukan pelanggaran maksiat, durhaka, zalim, berdusta, congkak, sombong. Malu dengan membawa semuanya itu berjumpa dengan Allah, sehingga dia hati-hati hidup di dunia ini. Malu menghina orang lain, malu yaitu meremehkan orang lain, malu mendalimi orang lain, malu mengambil hak orang lain, sehingga menjumpa dengan Allah membawa rasa malu. Kenapa? Bi antaqbada nafsahu, dengan menjaga dirinya, berusaha menjaga pribadinya, min syai'in, dari sesuatu perbuatan apapun, ungkapan, perbuatan, kemudian yang dilihat, yang didengarkan, itu hati-hati benar menjaga dirinya melakukan yang dilarang oleh Allah, khaufan min iqabillah, karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Allah? Ansaitul hafadata al malaikata alladziina katabu a'malahu dunubahu fadlan minallah alaihi. Maka apa kata Allah? Kalau orang mati dengan membawa rasa malu, jadi di dunia ini malu kalau dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga cepat taubat istighfar kepada Allah. Malu mengambil hak orang lain sehingga enggak dilakukan, malu menghina orang lain sehingga enggak menghina orang lain, malah memuliakan orang lain dan mendoakan orang lain. Jadi apa yang dilakukan di dunia karena malu kepada Allah, sehingga tidak ada detik, menit, jam, hari tanpa berbuat baik, tanpa punya nilai yang berharga di sisi Allah. Sehingga berjumpa dengan Allah membawa itu, Allah menyampaikan, akan kubikin lupa para malaikat, kata Allah. Malaikat yang bagaimana? Alladzina katabu a'maluhu, akan kubikin lupa malaikat-malaikat apa atau pencatat amal-amal buruk kita. Kenapa? Dia ketika berbuat buruk cepat istighfar kepada Allah, cepat dia ini taubat kepada Allah. Kenapa? Malu, takut ketemu Allah dengan membawa kedzaliman, dengan membawa kedurhakaan, congkak dan kesombongan. Ini kata Allah, akan dibikin lupa para malaikat akan dosa-dosanya yang dicatat itu. Ansaitul hafadata dzunubahu, akan kubikin lupa para malaikat, sehingga malaikat enggak banyak instruksi, enggak banyak nunjuk, ini Allah, ini kurang ajar. Enggak. Kenapa? Yang dilihat hanya baiknya. Kenapa? Ketika hidup di dunia, setiap melakukan kekeliruan cepat tobat istighfar kepada Allah. Bukan jongkak seperti kita ketika diingatkan malah yang ingatin disalahin. Kamu siapa? Lu siapa? Gitu kalau kita kan. Sudah jelas kita yang salah, sudah jelas kita ini sombong, sudah jelas kita iri, kita dengki, sudah jelas kita korupsi, malah yang ngingatin yang disalahin. Itu model-model kita di sini. Orang yang ngingatin dimusuhin, orang yang nolong nggak disapa. Itu model-model kita di sini. Tapi mudah-mudahan dengan kita ngaji seperti ini, Allah rubah cara pandang hidup kita, cara bergaul kita, cara berinteraksi kita, cara berumah tangga, bergaul, bermasyarakat, bahkan berbangsa, bernegara dirubah oleh Allah, yaitu dengan yang lebih baik dari kehidupan kita yang tadi, yang kemarin, minggu, bulan dan tahun kemarin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan yang ke-26, faslun. Mungkin ada yang perlu dikembangkan, masih ada waktu. Mungkin ada yang perlu dikembangkan atau perlu ditambahkan biar gak ngantuk. Ya untunglah ngantuk ngaji daripada ngantuk di luar. Ngantuk ngaji, ya besok walaupun terlambat masih mendingan lah. Bangun, ini masjid sudah mau berangkat, itu besok. Nah, besok mohon maaf kata Rasulullah, innallaha yahsuru masajidad dunya. Masjid ini akan dikumpulkan oleh Allah besok. Yamurru fi arsati yaumil qiyamah, melesat di tengah-tengah kerumunan manusia di hari kiamat, mencari pencinta-pencintanya. Ya, untuk kalau ngantuk masjid masih bangun, ayo naik cepat, itu besok masih beruntung daripada itu tertidurnya di sana di luar di situ. Masjid sudah berangkat jauh mau ngejar di situ. Silakan Pak, mungkin ada yang mau nambah, silakan. Kalau nggak ada nanti saya tambahin ini yang terakhir ini. Tapi silakan, mungkin masih ada yang mau. Udah nggak ada? Tinggal berapa menit?
Masih 7. Masih ada. Nah, ini malu ini adalah salah satu permata yang dititipkan oleh Allah kepada manusia. Makanya ada 4 permata yang Allah titipkan kepada manusia, dan 4 permata ini ketika dijaga, dipelihara, maka manusia akan naik pangkatnya, derajatnya menjadi ahsani taqwim, naik bahkan wa fadhalul malaika, bahkan naik lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Ketika permata yang dititipkan oleh Allah, salah satu permata ini adalah rasa malu, al-haya. Ini permata yang dimiliki oleh manusia. Manusia Pak, kalau sudah malu, gak mungkin kan korupsi, gak mungkin kan ngambil haknya orang lain, gak mungkin kan selingkuh. Kan gak mungkin kan orang. Kenapa malu kepada Allah? Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diawasi, sehingga malu di situ. Dan yang akan menghilangkan permata malu ini, apa kata Rasulullah? Yuziluhat tam'u. Yang akan menghilangkan permata malu yang ada pada diri kita ketika muncul yang namanya tamak, serakah. Manusia kalau sudah serakah, Pak, hilang rasa malunya. Serakah akan urusan harta, dia nggak malu ngambil haknya orang lain, mencuri, membohongi orang lain. Dia tamak urusan perempuan, dia nggak peduli. Istri teman, tunangan teman, istri tetangga nggak peduli. Yang penting dia bisa mendapatkan. Kenapa? Serakah, malu hilang. Jadi yang akan menghilangkan permata yang ada pada diri kita itu, rasa malu ini adalah serakah, tamak. Makanya oleh Allah kita dilarang, wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum ba'dha. Janganlah sampai kalian, yaitu apa kata Allah, serakah, menginginkan yang sama yang diberikan oleh Allah kepada yang lainnya, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada yang lainnya. Kenapa? Karena kita memang dianugerahi nggak sama. Kita ada kalanya diberikan ini, yang satunya diberikan lebih, yang satunya diberikan lebih, yang satunya diberikan lebih. Kita menginginkan karena tidak punya rasa malu dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat yang dilarang oleh Allah. Yang penting dia mendapatkan apa yang diberikan lebih oleh Allah kepada saudara tetangga yang lainnya, dia nggak peduli. Itu melanggar aturan Allah. Kenapa? Itu keserakahan yang menyebabkan hilangnya rasa malu. Makanya kata Allah, antahsudun nasa bima atahumullahu min fadli. Jangan sampai kamu itu iri, kata Allah. Kenapa? Karena ketamaan yang membuat orang iri di situ akan apa yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita yang lain, kelebihan, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada yang lainnya. Ini permata yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Selain daripada ini, masih ada lagi di antaranya permata kita yang hadir malam hari ini, amal soleh, a'malus solehah. Ini permata kita, dan permata ini akan hilang dari kehidupan kita, dari catatan Allah, dari stempel Allah ketika kita, mohon maaf, sering membicarakan kekeliruan orang lain. Yuziluhal ghibatu, kata Rasulullah. Jadi yang akan melenyapkan amal-amal baik kita, sholat kita, puasa kita, ngaji kita, ibadah haji, umrah, sedekah, infak, segala macam, akan lenyap pahalanya kalau kita sering ngomongin, membicarakan kekurangan dan kesalahan orang lain. Makanya nikmat ini yang paling nikmat, ngomongin orang lain ini. Maka oleh Allah dilarang, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Kenapa? Karena itu persis ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Persis dosanya seperti orang yang makan bangkai daripada saudaranya sendiri. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Waktunya sudah hampir juga. Namun sebelum kita tutup, kita berselawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul,
hadana ila siratal mustaqim. Assalamualaikum